Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Tri Wulansari dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, materi kita pada pagi hari ini yaitu keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci. Tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, sebelum masuk materi, apa itu Al-Quran? Ya, benar. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Betul sekali, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah bertahanus menyendiri di Gua Hira hingga wahyu yang terakhir sedang melakukan haji wada. Surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surah yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan yang artinya bacaan atau dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya dan bagi yang pembacanya merupakan ibadah. Next, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu beritahukannya kepadamu apa yang telah kamu diperselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan ajaran pokok agama Islam, yaitu suatu kepercayaan terhadap adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab, adanya hari kiamat, adanya Rasul, dan adanya qada dan qadar. Yang kedua adalah ibadah.
Ibadah merupakan bentuk hubungan langsung manusia dengan Allah. Bentuknya adalah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Hubungan dengan masyarakat seperti zakat, infak, sodako, amal jariah yang bersifat badaniah seperti haji. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah tata cara hubungan yang bersifat kemasyarakatan dan kerjasama antara manusia dan golongan bentuk ibadah dan tidak termasuk hubungan dengan Allah. Yang keempat yaitu hukum, mengatur hubungan vertikal dan horizontal antara makhluk dengan Khalik, makhluk dengan sesamanya, serta manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat adalah akhlak. Akhlak adalah suatu sikap mental yang terwujud dalam perilaku yang terpuji dan didasarkan kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keenam adalah sejarah. Sejarah memuat kisah-kisah perjuangan Nabi dan Rasul dalam menciarkan kalimat Allah. Yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, adalah ayat-ayat yang mengandung dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Next, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran keistimewaannya yang pertama adalah membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang membenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya karena inti ajaran Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya adalah sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yaitu menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran oleh Allah adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana anak-anak? Sudah mengetahui tentang sejarah sampai hikmah diturunkannya Al-Quran? Sekian pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Marilah kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.